Shalom, selamat Natal saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Natal pada Desember 2020. Saudara, pada saat yang berbahagia ini, saya tidak akan menyampaikan terlalu panjang mengenai pembahasan firman Tuhan, tetapi saya akan menyampaikan 3 poin utama tentang Natal. Saudaraku, bahwa Natal itu berulang kali saya sampaikan, bukan merupakan sekedar cerita yang harus kita peringati, kemudian kita mengenang kejadian kelahiran Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Lebih jauh dari itu, Natal itu adalah sesuatu yang harus kita genapi di akhir zaman. Menurut apa yang disuratkan oleh Alkitab kita di dalam 4 Injil, kemudian juga di dalam nubuatan-nubuatan kitab-kitab terdahulu, kemudian dalam suratan-suratan dari Kisah Rasul sampai Wahyu, saudaraku. Maka di akhir zaman ini, Natal yang harus kita genapi, dan kita menjadi pelaku-pelaku Natal akhir zaman loh, saudaraku. Kita tidak menjadi orang-orang yang menikmati nostalgia Natal, tetapi kita akan menjadi pelaku dari Natal besar di akhir zaman, yaitu lahirnya seorang anak laki-laki yang akan menggembala segala bangsa dengan gada besi. Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-5. Saudara, dan untuk mengarah ke sana, ini kita perlu arahan, kita perlu petunjuk yang jelas. Detail kronologis kitab Wahyu kita harus mengerti. Tanpa kita memahami kitab Wahyu, kita tidak akan bisa menjadi penggenap dari kitab Wahyu pasal yang ke-12 ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, Natal yang harus kita genapi, kita adalah pelaku-pelaku Natal akhir zaman. Kalau dahulu pelaku Natal adalah Maria, Tuhan Yesus, kemudian hadirnya para gembala dan orang Majus. Tetapi sekarang, saudaraku, yang menjadi penggenap dari Natal akhir zaman ini, kita, saudaraku, hamba-hamba Tuhan di akhir zaman, yang akan dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kepada satu visi hakiki, yaitu lahirnya seorang anak laki-laki yang akan menggembala segala bangsa dengan gada besi, yang kemudian tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ketahtanya. Ini rahasia besar, saudaraku, rahasia harpazo, saudaraku. Saudara, kembali saya akan sampaikan kepada saudara. Jadi di akhir zaman, Natal yang harus kita genapi ini adalah Natal untuk terbentuknya gereja Tuhan yang bersatu. Ini yang pertama, saudaraku. Natal untuk terbentuknya gereja Tuhan yang bersatu, yang akan melaju, semakin maju di dalam kebaikan, kebenaran, dan kekudusan. Sementara orang-orang lain yang tidak melaju di dalam kebaikan, kebenaran, dan kekudusan, dia akan hidup semakin jahat, semakin cemar, dan semakin jauh dari Tuhan, akan semakin mencintai dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi visi kita, hamba-hamba Tuhan di akhir zaman, juga saudara jemaat-jemaat di akhir zaman, ini adalah terbentuknya gereja yang bersatu. Gereja yang bersatu ini merupakan bait suci Allah yang sejati, yang dulu Tuhan katakan waktu melihat bait Allah yang lahiriah, yang diagung-agungkan oleh orang Yahudi. Tuhan bahkan berkata kepada bait Allah yang lahiriah itu, rombak bait Allah ini dan aku akan membangunnya di dalam waktu 3 hari. Tuhan tidak berkenan ternyata dengan bait Allah yang lahiriah kalau sekarang ini mau kita bangun. Tetapi justru Tuhan akan berkenan kalau kita membangun bait Allah rohani, tempat kediaman Allah yang sejati. Bait Allah rohani itu ternyata adalah gereja Tuhan yang bersatu. Orang-orang dari berbagai bangsa, suku, bahasa yang menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini adalah dari berbagai macam organisasi gereja di seluruh penjuru bumi ini yang bersatu, bahkan juga bersatu dengan gereja bangsa Israel. Saudara, gereja bersatu ini secara umum adalah merupakan bait Allah sejati.
Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2. Ini bait Allah sejati. Saudara, kalau bait Allah di Wahyu pasal 4, itu saudaraku belum komplit. Di sana Tuhan Yesus masih duduk sendiri. Di tahta itu terdiri seseorang. Saudaraku, Tuhan masih sendiri. Tetapi nanti ketika Wahyu pasal 12 digenapi, ini mempelainya jadi, saudaraku. Gerejanya jadi. Kalau Wahyu pasal 4 itu belum. Oleh karena itu harus ada penggenapan Wahyu pasal 12. Saudara, kita akan membaca Wahyu pasal yang ke-12 ayat 1 dan ayat kedua. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ayat 2. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Jadi bait suci Allah ini ternyata bentuknya, wujudnya ini di dalam gambaran pandangan mata Tuhan, dalam makrifat Tuhan. Ini sosoknya seperti seorang wanita cantik yang mengandung. Saudara, dan ini nanti kegenapannya tidak hanya berhenti sampai di sini. Tetapi nanti saudaraku, kegenapan dari bait suci Allah yang berbentuk seperti mempelai wanita ini akan saudaraku digenapi dalam Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 3. Bait suci Allah itu ternyata bukan batu, bukan emas, bukan kayu penaga, bukan permata. Saudaraku, tetapi saudaraku berbentuk sosok mempelai wanita anak domba Allah yang begitu cantik luar biasa. Kalau saudara selama ini menganggap bahwa bait Allah itu yang terbuat dari batu, emas, permata seperti yang dibangun oleh Raja Salomo dahulu, atau mungkin seperti tabernakel yang dibuat oleh Musa, saudaraku. Hakikat dari bait suci Allah itu ternyata adalah cantik luar biasa, mempelai wanita anak domba Allah. Saudara, ini hakikat bait suci Allah. Kita akan baca di mana Allah berdiam nanti, di mana Allah berkemah di tengah-tengah umatnya. Saudaraku, kita akan baca Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 3. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia menjadi Allah mereka. Amin. Jadi kenyataan bait suci Allah ini ternyata adalah jemaatnya. Saudaraku, jemaat Tuhan Yesus. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dari segala bangsa, suku, bahasa, dari berbagai organisasi gereja yang bersatu. Saudaraku, itulah mempelai wanita anak domba Allah. Itulah bait Allah yang sejati. Bait suci Allah itu, saudaraku, bukan kayu penaga, bukan emas, permata, saudaraku. Kalau dulu yang dibangun oleh Musa, saudaraku, tabernakel di mana Allah berskenos, saudaraku, Allah singgah, saudaraku, itu merupakan gambaran saja, tetapi hakikatnya nanti adalah Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2. Kemudian lebih sempurnanya lagi adalah Wahyu pasal yang ke-21 ayat 1 sampai 3. Saudaraku, di mana Yerusalem baru itu turun, saudaraku, dari surga, berhias seperti mempelai wanita yang berhias bagi mempelai prianya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi gereja bersatu ini secara umum adalah bait Allah yang kita kenal di dalam Wahyu pasal 12 ayat 1 dan ayat 2. Saudaraku, tampak tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungan matahari, bulan dan bintang di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang ada di atas kepalanya. Amin, saudaraku. Kemudian yang perlu saya terangkan di sini, bahwa gereja yang bersatu, yang nampak dari pandangan Tuhan dan nampak dari pandangan hamba-hamba Tuhan.
Kalau hamba Tuhan itu, saudaraku, menggembalakan jemaat, melayani jemaat, maka dia akan melihat jemaat, saudaraku, yang digembalakannya itu, saudaraku, kalau di dalam mimpi, di dalam visi, sebagai seorang wanita yang cantik, saudaraku. Dalam visi nampak sebagai sosok wanita yang agung, yang cantik, yang luar biasa. Kalau itu masih ada cacat celahnya, maka tugas hamba Tuhan itu adalah memperbaiki cacat celah dari mempelai wanita, anak domba itu. Memperbaiki jemaat-jemaatnya, karakter-karakter jemaatnya. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi yang saya akan tekankan saat ini, gereja yang bersatu di Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2, ini nanti akan menghasilkan 3 tingkatan rohani. Karena Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2 ini merupakan bait suci Allah. Saudara tahu, bait suci Allah itu dahulu sudah digambarkan melalui tabernakel dan itu memiliki susunan sangat detail. Yang pertama, yang paling tinggi tempatnya itu adalah ruang Maha Kudus, kemudian ruang kudus, dan yang paling luar adalah pelataran. Saudara yang dikasih Tuhan, gereja yang bersatu di Wahyu pasal 12 ini juga akan menghasilkan output. Saudaraku, 3 perkara tadi. Saudara, kita akan baca output yang pertama yang dilahirkan gereja Tuhan di akhir zaman. Karena gereja di Wahyu pasal 12 ayat 5 ini akan eteken, saudaraku, melahirkan. Melahirkan itu juga artinya menghasilkan, saudaraku. Gereja akhir zaman akan menghasilkan, saudaraku, 3 tingkatan rohani bagi jemaat-jemaatnya. Pertama, saudaraku, adalah jemaat-jemaat yang mencapai kriteria tingkatan rohani, ruang Maha Kudus. Ini di mana di Wahyu pasal 12? Saudara, jemaat yang mencapai kriteria rohani ruang Maha Kudus, lagu saja sudah ada, ku masuk ruang Maha Kudus, saudaraku. Itu harus kita capai, saudaraku, jangan hanya di impian, saudaraku. Suatu ketika akan ada jemaat-jemaat yang mencapai karakter rohani ruang Maha Kudus. Dan di Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai 17 ini, mana, saudaraku, yang mencerminkan, yang merupakan tingkatan jemaat-jemaat yang mencapai tingkat rohani ruang Maha Kudus. Ini yang pertama, ruang Maha Kudus. Ini dicerminkan di dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Ini hasil, salah satu hasil jemaat akhir zaman. Ini saudaraku. Ayo saya bacakan. Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Saudara, ini pertama, saudaraku. Jemaat-jemaat yang dihasilkan oleh gereja Tuhan yang bersatu tadi. Gereja Tuhan akan menghasilkan, saudaraku, satu karakter jemaat akhir zaman yang mencapai tataran ruang Maha Kudus. Dan jemaat ini, saudaraku, yang pertama kali akan diselamatkan oleh Tuhan dari bencana akhir zaman. Dari bencana antikris akhir zaman. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki. Eteken, saudaraku. Melahirkan, menghasilkan, yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas. Saudaraku, dirampas. Harpazo. Jadi yang harpazo itu yang anak laki-laki. Saudaraku, yang dirampas langsung kepada Allah dan ke tahtanya itu adalah yang anak laki-laki. Jemaat akhir zaman yang kualitas rohaninya mencapai ruang Maha Kudus. Di mana kemarin saya sampaikan, karakter jemaat yang mencapai ruang Maha Kudus itu, saudaraku, memiliki karakter seperti Yesus. Memiliki karakter seperti Musa. Dari mulutnya keluar pedang yang mampu menghukum, yang mampu menghakimi dunia, saudaraku, yang mampu mempengaruhi langit dan bumi kalau dia berucap. Ini karakter jemaat yang, saudaraku, terlahir di dalam Wahyu pasal 12 ayat 5. Jemaat yang mencapai karakter rohani ruang Maha Kudus. Ini yang pertama diselamatkan oleh Tuhan.
Oleh karena itu, jemaat yang memiliki karakter ruang Maha Kudus, memiliki karakter anak laki-laki, ini pertama yang dibawa oleh Tuhan, harpazo, dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ketahtanya. Saudara, jadi selama ini rahasia rapture, saudaraku. Kemudian ada lagi yang memiliki paham tentang pengungsian. Dari sini sudah terbuka sekarang, saudaraku, bahwa pada saat Wahyu pasal 12 ini digenapi, jemaat yang mencapai tataran ruang Maha Kudus ini akan harpazo, dibawa lari kepada Allah dan ketahtanya. Saudaraku, ini jemaat yang mencapai ruang Maha Kudus. Kemudian hasil yang kedua, output yang kedua dari gereja yang bersatu di akhir zaman. Gereja yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang tadi di akhir zaman, saudaraku, juga akan menghasilkan jemaat yang memiliki karakter ruang kudus. Karakter ruang kudus ini, saudaraku, ini sudah hebat. Dia memiliki, saudaraku, persekutuan dengan firman Tuhan. Dia memiliki persekutuan dengan Roh Kudus. Dia memiliki jam-jam sembah di dalam hidupnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jemaat yang mencapai ruang kudus ini digambarkan di dalam Wahyu pasal 12 ayatnya yang ke-6 dan ke-14. Saudara, luar biasa sekali. Jadi jemaat Tuhan yang mencapai tataran ruang kudus, kalau tadi anak laki-laki itu jemaat Tuhan yang mencapai tataran ruang Maha Kudus, langsung harpazo, dirampas, dibawa lari kepada Allah dan ketahtanya. Kemudian jemaat yang mencapai ruang kudus, saudaraku, ini ada di dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ke-14. Mereka akan diungsikan ke satu tempat yang disiapkan oleh Tuhan selama 1260 hari. Saya akan bacakan. Wahyu pasal 12 ayat 6 dan 14. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Langsung ayat 14. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Amin. Saudara, jemaat yang mencapai tataran rohani ruang kudus, saudaraku, ini nanti akan diungsikan. Maka, saudaraku, perempuan itu lari ke padang gurun. Lari di sini ditulis sebagai peugo, lari, hilang, lenyap. Artinya ini dibawa oleh kuasa Allah ke satu tempat, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Yang di ayat 14 dikatakan, kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang, petomai, terbang, saudaraku, ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Amin, saudaraku. Jadi, jemaat yang mencapai tataran rohani, ruang kudus, ini akan diungsikan, saudaraku. Diungsikan ke satu tempat yang disediakan oleh Tuhan selama 1260 hari, selama 3,5 masa. Sama dengan masa ketika dunia dilanda masa antikris, yaitu 3,5 tahun. 1260 hari, 42 bulan. Kitab Wahyu mencatat berkali-kali. Sudah yang dikasihi Tuhan. Jadi, sudah jelas sampai di sini, jemaat yang bersatu yang digambarkan sebagai mempelai, saudaraku, sebagai wanita yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang tadi. Bait Allah sejati itu, saudaraku, akan melahirkan 3 karakter. Seperti halnya juga bait Allah yang dulu dibangun Musa itu ada 3 tingkatan. Ruang Maha Kudus, ruang kudus, dan pelataran. Wahyu pasal 12 ini, ruang Maha Kudusnya adalah anak laki-laki itu, di mana nanti gereja yang bersatu ini akan menghasilkan karakter jemaat yang mencapai ruang Maha Kudus, yang langsung dibawa lari, harpazo, kepada Allah dan ketahtanya. Kemudian jemaat
yang kedua, saudaraku, ini yang mencapai tataran ruang kudus, ini akan dibawa lari peugo ke padang belantara pengungsian selama 1260 hari. Ini ruang kudusnya. Jadi yang mencapai tataran ruang maha kudus akan dibawa langsung lari kepada Allah dan ke tahtanya. Yang mencapai ruang kudus akan diungsikan. Kemudian saudaraku, saudara lihat, yang pelataran, ini tertulis dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-17. Dan ini sebelumnya sudah diterangkan di dalam Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2. Ini pelataran bait suci Allah. Saudaraku, Wahyu pasal 12 ayat 17, ini adalah pelatarannya di dalam Wahyu pasal 12, saudaraku. Saya akan bacakan, kita semua simak baik-baik. Wahyu pasal 12 ayat 17 demikian, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Saudara, jadi Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2 tadi, wanita yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang. Gereja akhir zaman, saudaraku, itu tidak cuma menghasilkan, tidak cuma melahirkan anak laki-laki yang akan menggembala segala bangsa dengan gada besi di Wahyu pasal 12 ayat 5, tetapi juga melahirkan orang-orang yang rohaninya juga tidak mencapai tingkatan yang ditentukan oleh Tuhan, yang terpaksa pada saat masa antikris harus tertinggal dan diperangi oleh si naga tua merah padam. Si naga merah padam yang tua itu, saudaraku. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, di Wahyu pasal 12 ini, ruang maha kudusnya adalah anak laki-laki yang langsung dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya, harpazo. Kemudian ruang kudusnya adalah wanita itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat oleh Allah supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Yang peugo ini adalah ruang kudusnya, saudaraku. Kemudian yang pelataran, saudaraku, pelataran dibiarkan diperangi oleh naga itu. Pelataran dibiarkan diinjak-injak oleh antikris. Kita baca Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2. Kemudian diberikan kepadaku sebatang buluh seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Saudaraku, kemudian ayat 2, tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Saudaraku, jadi pelataran yang dibiarkan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa lain, ini adalah yang diberikan, diperangi oleh iblis pada Wahyu pasal 12 ayat yang ke-17 tadi. Saudara, ketika naga itu marah karena tidak bisa mengejar baik, saudaraku, wanita itu maupun bahkan merebut anak laki-lakinya, saudaraku, tidak bisa. Maka naga itu marah dan melampiaskan kemarahannya melalui satu masa yang begitu kejam yang namanya masa antikris, saudaraku. Jadi Wahyu pasal 11 ayat 1, ini saya bacakan, simak baik-baik. Kemudian diberikan kepadaku sebatang buluh seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Ini yang diukur. Yang diukur itu siapa, saudaraku? Tadi, saudaraku, jemaat yang pertama itu jemaat yang berkarakter ruang maha kudus, yang berkarakter anak laki-laki, itu langsung harpazo, saudaraku. Kemudian yang kedua, saudaraku, ini jemaat yang mencapai tataran rohani ruang kudus, ini akan diungsikan, saudaraku. Akan peugo, lari, hilang dan lenyap ke satu tempat yang disiapkan oleh Tuhan. Jadi Wahyu pasal 11 ayat 1, ini yang diukur bait suci Allah ini adalah rupanya adalah orang-orang yang tataran rohaninya minimal mencapai ruang kudus.
saudaraku. Minimal mencapai ruang kudus. Kemudian Wahyu pasal 11 ayat yang kedua. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya. Karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Saudaraku, jadi ini yang dibiarkan diinjak-injak oleh bangsa asing. Saudaraku, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Pelataran ini rupanya adalah kalau yang di Wahyu pasal 12 ayat ke-17 tadi, saudaraku, marahlah naga itu kepada perempuan itu lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Inilah pelataran rohani. Dan saya beritahu saudara, ciri dari pelataran rohani itu Kristen ya Kristen, tapi mulutnya kotor, saudaraku. Kristen ya Kristen, tetapi dari mulutnya masih suka keluar kata-kata hujat, cela, maki, hina. Mulutnya kotor, najis. Ini ciri dari kanak-kanak rohani yang tidak bisa ditutup-tutupi. Saudara, sementara orang yang diungsikan, yang bersuasana di dalam Wahyu pasal 14 ayat 5, orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka tidak ada dusta di mulutnya. Mereka tidak bercela. Ini ciri dari orang yang mencapai ruang kudus atau bahkan nanti yang mencapai karakter anak laki-laki ini haruslah orang-orang yang bisa mengendalikan mulutnya. Karena melalui mulut ini nanti Tuhan akan pakai kita, pakai saudara untuk menyembuhkan orang. Saudaraku, menyembuhkan orang nggak harus nyentuh, saudaraku, jarak jauh bisa nanti ketika kitab Wahyu digenapi. Dari sini sembuhkan orang Amerika bisa, saudaraku. Melalui nama, melalui disebut namanya, didoakan, sembuh, saudaraku. Transfer kuasa Tuhan itu lebih cepat dari kecepatan cahaya. Maka saudara, kalau ingin sembuh dari satu sakit penyakit, nggak perlu terbang ke sini, cukup didoakan. Dalam nama Yesus, kalau saudara yakin, maka saudara akan disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saudara melalui mulut, saudaraku, nanti kita akan diberkati oleh Tuhan. Jadi mulai saat ini, gunakan mulut ini untuk hal-hal yang baik, benar, dan kudus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah pesan Natal kali ini. Jadi yang pertama adalah bahwa gereja nanti akan bersatu, dan bersatunya gereja Tuhan nanti akan melahirkan 3 perkara besar. Yang pertama yaitu orang-orang yang langsung dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya, harpazo, itu karakter orang-orang yang mencapai ruang Maha Kudus. Kemudian yang kedua, gereja akhir zaman juga akan melahirkan, saudaraku, orang-orang nanti yang akan diungsikan ke padang belantara pengungsian. Saudaraku, selama 1260 hari, itulah orang-orang yang mencapai rohani ruang kudus. Mereka akan peogo, dibawa lari, hilang, lenyap, dan terbang. Kemudian satu lagi, saudaraku, gereja di akhir zaman selain melahirkan karakter yang luar biasa seperti anak laki-laki tadi, saudaraku, kemudian juga, saudaraku, gereja yang diungsikan kepada belantara pengungsian, juga ada pelataran-pelataran rohani yang tidak bisa dibawa ke pengungsian, apalagi dibawa harpazo. Mereka adalah orang-orang Kristen yang mulutnya kotor, orang-orang Kristen yang mulutnya cemar, yang tidak bisa mengendalikan lidahnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya Tuhan memberkati saudara, lahirkan perkataan-perkataan yang baik, benar, dan kudus. Pahami kitab Wahyu, detail kronologis kitab Wahyu saudara perlu mengerti, supaya saudara nggak bingung, supaya saudara tidak cemas menghadapi kondisi-kondisi zaman saat ini. Salam penuaian Tuhan Yesus Kristus, Imam Besar Agung, pemimpin kegerakan kitab Wahyu, memberkati saudara. Haleluya. Amin.